pemeliharaan Allah. Jadi tantang. Kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Teror Kolor Ijo. Sore itu Mbah Darmo, seorang dukun sakti di kampung itu, tengah terlihat bersantai di depan rumahnya bersama segelas kopi. Namun tak lama kemudian ada tamu yang datang ke rumahnya. Mbak Darmo, ini aku Sairin, muridmu. Oh alah, kamu Rin, udah keluar kamu dari penjara? Udah Mbah, justru saya kesini mau tambah ilmu baru yang lebih sakti. Itu masalah kecil, asal kamu kuat saja dengan persyaratannya. Emang ilmu apaan Mbah? Terus syaratnya apa? Kopi hangat, ayo dicoba. Ini ilmu langka, kamu bisa menghilang. Syaratnya kamu minta langsung sama penguasa pohon beringin keramat itu. Maka tepat tengah malam berangkatlah Sairin dan gurunya menuju ke pohon beringin keramat. Nah, itu pohonnya. Kamu semedi di situ sampai penguasa pohon itu muncul dan sampaikan keinginanmu. Lah, guru enggak nemenin saya. Syaratnya harus sendirian, tolol. Maka mulailah Sairin bersemedi di sana, sedangkan sang guru memantaunya dari kejauhan. Bersamaan dengan munculnya aroma tidak sedap, maka muncullah sosok penunggu pohon beringin keramat itu.
Siapa kamu? Saya penguasa pohon ini. Ada kepentingan apa kamu anak muda? Saya ingin ilmu bisa menghilang. Untuk apa kamu mau bisa menghilang? Biar saya pas maling dan merampok nggak ketahuan. Saya suka orang bejat kayak kamu. Bisa jadi teman saya di neraka nanti. Maka sang penguasa pohon beringin keramat itu menyerahkan sebuah kolor berwarna hijau. Kok kolor hijau? Biasanya aja pusaka. Itu bukan sembarang kolor. Kalau kamu pakai, kamu bisa menghilang. Terima kasih, akan saya gunakan kolor ini. Setelah sosok itu menghilang, Sairin pun segera menemui gurunya. Bagaimana? Apa yang diberikan penguasa pohon itu? Kolor guru, katanya kalau pakai ini bisa menghilang. Bagus. Ayo, sekarang kita pulang. Maka segeralah mereka pulang dari tempat itu. Pagi itu Sairin terlihat sedang berkeliling di kampung itu untuk menentukan target sasarannya. Nah, rumah ini kayaknya pas buat dijadiin target. Setelah menentukan sasarannya, Sairin pun segera pulang dan bersiap-siap. Malam itu Sairin memberhentikan sepeda motornya agak jauh dari rumah targetnya. Gua pakai di sini aja lah kolornya. Setelah hanya memakai kolor doang, dia pun segera mendekati rumah sasarannya. Karena memang dia seorang maling yang hebat, tanpa kesulitan dia pun bisa masuk ke dalam rumah itu. Dia pun segera menuju ke kamar utama di rumah itu. Sairin pun kemudian membongkar lemari itu dan menguras isinya. Buset, banyak juga uang dan perhiasan di rumah ini. Namun tak lama kemudian matanya tertuju pada sosok wanita yang sedang tertidur di atas kasur itu. Ada cewek nih, lumayan gue pakai aja lah. Karena wanita itu tidur memakai pakaian yang transparan sehingga mengundang nafsu birahi sang Sairin. Seperti terkena ilmu sirep, sang wanita itu tidak bisa bergerak dan melawan. Setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya, Sairin pun segera melarikan diri dari rumah itu.
Mantap juga kolor ini. Duit dapat, cewek juga dapat. Pagi itu di sebuah warung, Sairin yang sedang membeli rokok terkejut melihat ada seorang wanita cantik yang ikut berbelanja di warung itu. Setelah sang wanita selesai berbelanja, Sairin pun segera mengikutinya karena dia ingin tahu di mana rumah sang wanita itu. Oh, ternyata ini rumah ceweknya. Ntar malam gua pasin lah. Maka malam itu terlihat Sairin sudah mengendap-endap di dekat rumah wanita itu. Ini saatnya beraksi. Gue lampiasin nafsu gue. Sairin tidak mempedulikan lagi tujuan merampoknya. Dia langsung menuju ke kamar sang wanita itu. Karena sudah menahan nafsunya dari tadi pagi, maka Sairin pun segera membabi buta memperkosa wanita itu. Gila, susunya mantap. Karena nafsunya sudah diubun-ubun, Sairin pun segera merobek-robek pakaian wanita itu. Maka kembali Sairin pun melampiaskan nafsu bejatnya kepada korbannya yang kedua. Kembali setelah puas, Sairin pun meninggalkan begitu saja sang wanita itu. Pagi itu Pak RT menerima aduan dari dua orang wanita. Ada permasalahan apa ini? Mereka pun dengan malu-malu menceritakan kalau tadi malam habis diperkosa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kalau begitu, kita harus minta saran sama Pak Kiai. Maka RT beserta warga segera mengatur strategi agar bisa menjebak sang pelaku. Karena kedua korbannya merupakan janda, maka Pak RT pun segera memanggil salah satu janda di kampung itu. Sari, kamu pura-pura menikmati saja permainannya. Maka malam itu warga sudah berjaga-jaga di sekitar rumah sang janda. Sairin yang tidak sadar sedang dipantau oleh warga dengan santainya masuk ke rumah janda itu. Seperti biasa, Sairin pun langsung menuju kamar sang wanita. Anehnya pintu kamar itu tidak ditutup dan wanita itu malah tidur dengan keadaan telanjang bulat. Merasa mendapat angin segar, Sairin pun segera melampiaskan nafsu bejatnya. Nah,
Tumben cewek ini malah keenakan. Sairin sempat bingung melihat sang wanita itu malah lebih agresif daripada dia. Setelah puas kembali, Sairin meninggalkan sang wanita itu. Namun di balik semak-semak, Pak RT sudah menginstruksikan kepada warganya. Cepat, kalian oleskan air ini di mata kalian, biar bisa melihat makhluk itu. Cepat, kejar dia. Sairin kebingungan melihat banyak massa yang mengejar ke arahnya. Loh, kok mereka bisa melihat gua? Namun belum sempat Sairin tahu jawabannya, puluhan bogem mentah mulai mendarat di wajah dan badannya. Sudah, jangan main hakim sendiri. Ampun, jangan dipukul lagi. Akhirnya Sairin pun segera diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dua empat enam satu, tolong lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Ganti. Pada saat masih di tahanan polsek, Sairin dijenguk oleh gurunya. Rin, kolornya masih ada nggak? Mbah mau minjam nih. Kampret, malah tanya kolor. Untung gua nggak dibakar warga, cuman kolor hijau yang dibakar. Apes, nyesel gua jengukin lo. Kalau tahu kolor itu udah nggak ada. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.